Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini tsunami imbas gempa besar yang terjadi di Rusia. Untuk membahas ini, pemirsa, kita sudah bersama dengan Ibu Suci Dewi Anugrah, Ketua Tim Kerja Mitigasi Tsunami Indo-Pasifik BMKG. Selamat sore, Ibu. Bu Suci. Selamat sore, Mbak Cynthia. Ya, dengan saya Anita, Ibu. Terdengar suara saya? Oh, Anita, Mbak ya, Anita. Terdengar jelas, Ibu. Ya. Baik, Bu Suci. Bu Suci, bisa disebutkan, Bu, beberapa di Indonesia ini infonya terkena dampak, Bu. Ini bagaimana update sore ini, Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Betul, tadi pagi BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia. ITWC atau Pusat Peringatan Dini Tsunami di Hawaii sendiri hanya memberikan peringatan untuk wilayah Rusia, Jepang, Alaska, Filipina, dan Hawaii dan Guam. Tetapi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kemudian melakukan pemodelan tsunami dan memperkirakan bahwa gelombang tsunami juga akan tiba di beberapa wilayah Indonesia tadi di Talaut pada sekitar jam 14.52 WITA sampai ke Sarmi di 16.30. Tetapi pantauan kami terakhir bahwa kami mendeteksi bahwa gelombang tsunami sudah tiba di pesisir timur Indonesia, dalam hal ini di Sarmi setinggi 0,2 meter, kemudian di Depapre, Papua juga sama sekitar 0,2 meter, Jayapura 0,2 meter, Sorong, Papua 0,2 meter, di Morotai sekitar 0,08 meter, kemudian atau 8 cm ya. Kemudian di Halmahera Tengah, Tapaleo 0,02 meter, kemudian di Sau Sapor, Papua Barat 0,05 meter, dan Pelabuhan Beo Talaut 0,05 meter. Artinya perkiraan tsunami kita memang sesuai dengan pemodelan kita sesuai dengan hasil observasi. Dan dalam pemodelan kita sampaikan bahwa wilayah Indonesia diperkirakan terdampak waspada atau kurang dari 0,5 meter, dan setelah tiba di Indonesia hasil observasi kita memang tinggi tsunami tidak signifikan, pada kisaran sekitar 0,2 meter. Baik, Bu Suci, walaupun tinggi tsunami tidak signifikan, Bu, bagaimana himbauan untuk lebih jelasnya begitu, Bu, bagi warga ataupun upaya mitigasi seperti apa, Bu? Walaupun yang kami dengar ini dampaknya kan hanya 0,5 meter tingginya, Bu. Seperti apa, Bu Suci? Terima kasih. Betul, tsunami tidak sama dengan gelombang pada umumnya ya. Jadi tsunami meskipun tidak terlalu tinggi, tidak terlalu signifikan, tetapi gelombang ini membawa energi yang besar, dan ketika seandainya dia membawa runtuhan gitu, debris, maka itu akan membahayakan. Jadi ketika mendapatkan peringatan dini waspada, maka wilayah di wilayah tersebut, di wilayah yang diperkirakan akan terdampak, itu masyarakatnya kami himbau untuk tidak melakukan aktivitas di pesisir pantai atau tepian sungai. Nah, terutama juga kami memberikan catatan juga untuk daerah-daerah yang pantainya, morfologi pantainya seperti laut gitu ya, seperti teluk atau corong, itu juga gelombang tsunami bisa saja teramplifikasi sehingga menjadi lebih tinggi gitu. Jadi tetap meskipun tidak signifikan, masyarakat dihimbau untuk menjauhi pantai. Ya. Baik, Ibu, berarti sudah ada upaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat ya, Bu, ya, untuk mengevakuasi warga sekitar, Bu, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu, demi keamanan. Iya, betul. Sudah ada ya? Sejak kami mengeluarkan peringatan dini tsunami, kemudian UPT BMKG di daerah segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan arahan kepada masyarakat yang berada di pesisir pantai untuk tidak beraktivitas di pesisir pantai, terutama memperhatikan kiraan waktu tiba tsunami. Jadi
sejak pagi hari sudah kami sampaikan peringatan dini tersebut dan sudah kami lakukan koordinasi intensif. Kami masih memantau peringatan dini tsunami, pengakhiran peringatan dini tsunami sampai saat ini belum dikeluarkan. Jadi tetap masyarakat kami himbau untuk tidak melakukan aktivitas di tepian pantai sampai nanti kami mengeluarkan informasi bahwa peringatan dini tsunami sudah berakhir. Baik Ibu, sebelum kita lanjutkan perbincangan sore hari ini, ada informasi lain Bu yang bisa kita simak bersama. Ini gempa dahsyat yang mengguncang Rusia juga menimbulkan dampak terhadap hewan. Gerombolan singa laut di Kepulauan Kuril, Rusia ini melarikan diri dari longsor. Sementara itu di Jepang, beberapa ekor paus terdampar akibat tersapu tsunami. Baik Bu Suci, kita sudah menyaksikan bersama tayangan tadi. Menurut Bu Suci seperti apa Bu dampak yang kemungkinan akan terjadi ke depannya Bu? Ya, kalau ke Indonesia dengan melihat hasil observasi tinggi muka air laut ya, rasanya tidak terlalu signifikan dampaknya ke Indonesia. Tetapi meskipun demikian, kami tetap menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai sampai nanti BMKG mengeluarkan informasi bahwa peringatan dini tsunami telah berakhir. Baik, Bu Suci, namun sejauh ini komunikasi dengan negara Asia Pasifik lainnya Bu, apakah masih terus terjaga Bu, masih terus dilakukan? Ya, jadi Indonesia ini masuk di dalam sebuah rangka kerjasama sistem peringatan dini tsunami, sistem peringatan dini dan mitigasi tsunami, baik itu di Pasifik dan di Samudra Hindia. Untuk Samudra Hindia itu kita menjadi tsunami service provider atau penyedia peringatan dini tsunami untuk seluruh negara di seluruh Samudra Hindia. Nah, untuk kasus ini kita ada di di Pasifik karena kejadiannya itu ada di Pasifik. Berdasarkan SOP juga ketika gempanya di atas 8, maka kita juga tetap mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk disampaikan kepada seluruh negara-negara di Pasifik. Betul. Jadi kita tetap melakukan koordinasi sebagai tsunami service provider atau penyedia peringatan dini tsunami. Baik, Bu Suci, untuk potensi gempa susulan atau warning lainnya apakah ada Bu? Ya, sejauh ini tentu saja ketika ada gempa bumi besar, umumnya selalu diikuti oleh gempa bumi susulan. Meskipun gempa bumi susulan itu biasanya lebih kecil daripada gempa bumi utamanya. Jadi potensi gempa bumi susulan itu selalu ada, tetapi umumnya lebih kecil daripada gempa bumi utama yang sudah terjadi tadi pagi. Baik, lalu langkah apa saja Bu Suci yang akan Bu Suci lakukan beserta tim ke depannya untuk menanggapi atau menyikapi bencana ini Bu? Ya, dari selain himbauan untuk terus tetap waspada. Ya, BMKG tentu saja akan terus memantau observasi muka air laut, juga memantau aktivitas gempa bumi di wilayah, tidak hanya di wilayah Indonesia tetapi global, untuk kemudian segera memberikan informasi apabila terjadi sesuatu yang kita harus segera informasikan. Nah, kemudian dari aspek peringatan dini tsunami, sistem peringatan dini tsunami, saat ini kita sudah membangun 100 peralatan tsunami gauge yang ini sudah teruji pada saat tsunami ini, Kamchatka ini, semua peralatan tsunami gauge yang dipasang oleh BMKG di seluruh pesisir Indonesia, terutama di pesisir Indonesia Timur, itu ternyata bisa mampu berfungsi dengan baik, mampu mendeteksi tsunami yang datang dari Kamchatka Rusia. Dan ini kita akan terus tentu saja memperkuat sistem peringatan dini tsunami yang ada di Indonesia dalam konteks untuk keselamatan masyarakat di Indonesia. Kemudian di sisi hilir tentu saja kita akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah rawan tsunami. Tidak di hanya titik mana saja itu Bu, kalau jika kita boleh tahu Bu?
titik mana saja Bu yang tadi sudah terpasang alat yang sudah teruji begitu untuk mendeteksi tsunami? Ya, itu tadi di Sarmi itu di Papua, hampir ke arah Papua Barat ya. Papua Barat. Kemudian Sarmi masih di Papua tapi sudah hampir dekat ke Papua Barat ya. Kemudian di Papre Papua, kemudian di Jayapura, di Sorong Papua Barat, kemudian di Morotai Maluku Utara. Kemudian di Tapaleo, Halmahera Tengah, Sausapor, Papua Barat, kemudian di Pelabuhan Belo, Talaut. Itu adalah lokasi-lokasi tsunami gauge yang dipasang oleh BMKG yang berfungsi dengan baik, mampu mendeteksi tsunami yang dibangkitkan dari gempa bumi 8,7 di Kamchatka. Baik, Ibu, kalau untuk peringatan sendiri apakah sudah dicabut? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami tidak mengeluarkan istilah dicabut, tapi kami mengakhiri, ya karena kami tidak ingin kemudian konotasi dicabut itu seolah-olah meng-cancel peringatan dini tsunami kita. Tetapi berdasarkan SOP, peringatan dini tsunami itu akan diakhiri 2 jam setelah perkiraan waktu tiba terakhir. Jadi perkiraan waktu tiba terakhir itu adalah di Gorontalo pada jam 16.39 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya 2 jam setelah itu kita akan mengakhiri peringatan dini tsunami. Tetapi tentu saja kita juga akan memantau jika dirasa memang tidak ada kondisi yang membahayakan, karena kita juga tidak ingin masyarakat terus khawatir gitu ya. Baik. Bisa saja peringatan dini tsunami diakhiri sebelum 2 jam setelah perkiraan waktu tiba terakhir. Tapi secara SOP peringatan dini tsunami itu akan diakhiri 2 jam setelah perkiraan waktu tiba terakhir. Waktu tiba terakhirnya itu adalah di Gorontalo Utara pada jam 16.39 waktu Indonesia Tengah. Artinya 2 jam setelah 16.39, 18.39 waktu Indonesia Tengah. Baik Bu Suci, selain tadi sudah terpasang alat yang sudah teruji begitu ya Bu, lalu langkah ataupun bagaimana kesiapan di pesisir utara Indonesia Bu untuk menghadapi tsunami sejauh ini? Ya, kalau dari sisi BMKG pertama tentu saja dari aspek teknologi kita sudah memasang tadi ya banyak peralatan untuk menguatkan sistem peringatan dini tsunami kita, betul, untuk deteksi, baik itu deteksi gempa bumi ataupun deteksi muka air laut untuk melihat anomali adanya tsunami. Kemudian dari sisi hilir, BMKG telah melakukan kegiatan sekolah lapang gempa bumi. Ini adalah salah satu aktivitas untuk membangun kesiapsiagaan, mencetak para fasilitator, para agen-agen mitigasi di daerah, untuk kemudian dia bisa menyebarluaskan edukasi terkait mitigasi gempa bumi dan tsunami. Di Papua sendiri kita sudah melaksanakan paling tidak 8 kali sekolah lapang gempa bumi, termasuk di Supiori, daerah yang pernah terdampak tsunami Tohoku 2011, tsunami Jepang 2011. Di Jayapura kita sudah melakukan kegiatan sekolah lapang gempa sejak tahun 2015. Dan terakhir di 2023 kita sudah melakukan 4 kali. Artinya BMKG secara rutin setiap tahunnya selalu melakukan edukasi terkait kesiapsiagaan atau mitigasi gempa bumi dan tsunami di pesisir yang memang diperkirakan rawan atau rentan terdampak ya, memiliki potensi tsunami. Baik Bu Suci, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Bu Suci Dewi Anugrah selaku Ketua Tim Kerja Mitigasi Tsunami Indo-Pasifik BMKG. Selamat bertugas kembali Ibu. Terima kasih Dan banyak, pemirsa,